Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, kita masih membahas terkait dengan rencana pemberian dekriptor atau kunci yang nanti digunakan untuk membuka PDN yang saat ini masih terenkripsi. Nah, hari ini nanti Kemenkominfo akan memberikan konferensi pers terkait dengan perkembangan lebih lanjut. Pak Ono, ada pernyataan dari Menko Polhukam yang menyatakan soal backup data itu nanti akan dipersiapkan. Nah, seperti kalau yang dari informasi yang saya terima, ada perbedaan antara cold site dengan hot site. Nah, hot site ini nanti memang lebih digunakan untuk menghadapi situasi kritis. Artinya data itu langsung terbackup secara real time meskipun dengan biaya yang lebih mahal. Nah, soal backup data vital negara kita sendiri ini bagaimana sih Pak Ono? Apakah selama ini memang terbatas atau malah jangan-jangan tidak ada sistem backup data secara otomatis secara berkala itu? Waduh, ini boleh ngomong jujur nggak ya? Jujur dong Pak Ono. Sama suhunya kita langsung mau tahu nih. Ini kalau ngomong terus terang ya, saya berapa kali ke teman-teman di kementerian lembaga, daerah, segala macam. Isunya adalah anggaran sih sebenarnya. Jadi kalau waktu itu, nggak usah sebutin lah kemananya ya. Jadi waktu itu suatu hari saya ke salah satu kementerian, bukan kementerian lembaga kebetulan, ke salah satu di levelnya provinsi. Pak, ada backup data nggak? Waduh Pak Ono, kita nggak ada anggaran nih. Ada anggarannya buat pengadaan server aja. Jadi itu masalah besarnya sih. Jadi memang anggarannya tidak dialokasikan. Jadi bayangkan anggarannya tuh, ini misalnya kita punya server harga 100, harga A ya. Untuk backup data kan nggak boleh cuman sama dia. Kita perlu 2-3 biji A tadi. Jadi nggak bisa cuman 2A, bisa 3A, 4A gitu. Kan ada backup data bulanan, ada backup data mingguan, ada yang tadi hot gitu ya. Yang cold tuh yang bulanan mingguan ya, yang hot tuh yang bisa yang memang sewaktu-waktu. Jadi harga backup data bisa 2-3 kali dari harga investasi awal tadi. Makanya pusing kita. Itu di level Itu apa Pak kira-kira Ono? masalah anggaran. Di level apa? Provinsi kah atau bahkan pusat mungkin yang seperti itu bermasalah dengan anggaran? Di semua level. Asli ini masih semua level kejadiannya kayak gitu. Jadi aduh, saya sih gimana ya? Ya udah kondisi itu ya realnya. Semua level kayak gitu. Oke, baik. Fakta baru yang kami dapatkan hari ini. Pak Ono, Anda beberapa kali bisa dibilang hubungan Anda dengan Kemenkominfo ini kan love and hate relationship ya. Istilahnya tuh Anda juga sering memberikan seminar kepada teman-teman baik itu dari mungkin lembaga terkait atau BSSN terkait dengan keamanan siber. Artinya spesifik, ini bukan hanya baru-baru ini saja. Sudah lama Anda juga berkeliling ke beberapa negara untuk memberikan seminar soal keamanan siber ini. Ada pernyataan dari Menkominfo yang menyatakan bahwa kalau serangan ini bukan hanya terjadi di Indonesia, bahkan negara maju seperti Singapura dan Amerika Serikat pun mengalami serangan seperti ini. Nah, jika ada bandingkan penanganannya seperti apa Pak kalau memang kita mengklaim bahwa serangan seperti ini bukan hanya di Indonesia kok, di negara maju pun terjadi. Penanganannya seperti apa jika ada bandingan? Di Indonesia juga penanganannya juga jadi sama sih penanganannya kita bisa abaikan si hacker bisa. Itu kalau kita punya backup data, punya prosedur yang baik. Itu hacker nyerang kayak gimana aman sih sebenarnya. Nah, yang beberapa teman juga di Indonesia juga ada yang kena akhirnya bayar tapi nggak dimasukin ke media. Jadi nggak kelihatan sama media. Akibatnya data di restore aman lagi. Cuman yang perlu dicatat gini kira-kira. Untuk restore mengembalikan data tidak semudah ngomongnya. Kalau datanya kecil sih cepat ya. Kalau kena bisa restore cepat. Bayangkan kalau di BUMN atau di kementerian lembaga datanya itu bukan megabyte, bukan kilobyte, bukan gigabyte. Datanya di atas terabyte. Beberapa dari mereka datanya petabyte. Itu waktu merestore butuh waktu bulanan loh, itu hati-hati. Jadi nggak segampang ngomong sih sebenarnya merestore data tadi. Nah, tadi di luar negeri, di Indonesia, ya sama kira-kira. Tapi kebetulan mereka mungkin SDM-nya oke, bagus. Jadi prosesnya lebih cepat. Minta maaf teman-teman di kementerian lembaga. Banyak kementerian lembaga yang seringkali orang IT-nya outsource. Jadi bukan orang dalam. Sebagian itu mereka lebih banyak urusannya anggaran aja. Ini yang masalah besar juga.
Jadi kalau bisa memang harus ada orang-orang IT yang di dalam internal, yang internal banget ya, supaya bisa ngoperasin secara profesional. Nah ini kita juga harus ngerubah proses pola rekrutmen si ASN-nya juga, supaya kita punya orang yang baik internal di dunia IT, bukan cuman bisa bikin anggaran. Aduh, nangis sih kalau udah ngeliat kayak gitu tuh saya. Bukan hanya teori tapi juga dalam hal praktek ya, Pak Ono. Soal backup data Betul. itu tadi Anda menyatakan kalau kita bisa mengabaikan hacker kalau misalnya tidak ada, kalau misalnya backup itu beres. Nah kemarin kita dengar sendiri Pak, ada pernyataan yang menyatakan bahwa data yang bisa diselamatkan ini hanya 2%. Kita Iya. agak kaget hanya 2%. Nah itu artinya apa Pak pernyataan itu yang terjadi dengan data sisanya dan data yang bisa diselamatkan? Eh, jadi kira-kira gini, kondisi kenyataannya data kita itu ya tadi yang di awal-awal sebelum hackernya bilang ngasiki, kita punya kecenderungan ya diikhlaskan saja. Nah sebenarnya kondisinya parah sih sebenarnya. Jadi kira-kira gini, karena hanya bisa 2% hanya yang di backup hanya yang ada backupnya hanya 2%. Sisanya 98% tidak ada backupnya. Kalaupun di restore sebenarnya kita akan butuh waktu buat restore. Konsekuensinya. Dan yang lebih parah adalah si hackernya hari ini sebetulnya punya copy data itu semua. Nah, bayangkan dia punya kopinya, dia bisa jadi siapa saja di Republik Indonesia, ini kebetulan imigrasi ya. Jadi dia punya data imigrasi setiap orang Indonesia, data paspor setiap orang Indonesia. Artinya dia bisa jadi orang Indonesia di luar negeri. Dia bisa jadi siapa aja dari Indonesia di luar negeri. Dia bisa bikin paspor palsu ibaratnya. Ini akan lebih parah lagi. Saya belum dengar sih. Mudah-mudahan tidak terjadi. Kalau sampai data-data KTP kita juga jebol, artinya semua orang bisa jadi semua orang. Si hacker bisa jadi semua orang. Dia bisa melakukan pinjaman online, pinjol. Dia bisa pesen barang, pakai identitas orang lain, yang bayar orang lain. Ah, itu kan jadi ngeri banget. Jadi tadi yang 2%, itu yang 98% jadi fatal banget sebetulnya. Oke, itu Gitu. untuk Karena memberikan orang gambaran bisa ya. jadi orang lain udah. Dan kita nggak bisa cek Baik, kebenarannya nanti kan bahas dari lebih data lanjut itu. Pak Ono. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.